Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan pembahasan dua agenda di ruang rapat DPRD Nganjuk pada Sabtu sore. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto dan dihadiri oleh Sekda Nganjuk Nur Solekan, Waka DPRD Nganjuk Ulum Pastomi, Forkopimda Nganjuk, segenap anggota DPRD dan Kepala OPD. Rapat ini pun membahas tentang pembentukan 3 panitia khusus tentang pengesahan raperda pajak dan retribusi daerah, kemudian penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dan raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sekda Nganjuk Nur Solekan mengatakan ia berharap raperda tersebut dapat segera disahkan, terutama pajak dan retribusi daerah. Pasalnya, melalui optimalisasi aset daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rapat tersebut, sekaligus pengumuman tentang pemberhentian Bupati Nganjuk masa jabatan 2018 sampai 2023. Sekda Nganjuk juga mengatakan proses tersebut akan dilalui dan Bupati Nganjuk akan berakhir pada masa jabatan 23 September 2023. September 2023. Jadi serentak seperti itu untuk pengusulan masing-masing kepala daerah, masing-masing daerah, kabupaten kota yang berakhir tanggal 24 September ini sudah proses untuk pengusulan kembali. Kalau secara resmi memang belum, tapi belum ada pengumuman dari DPRD, hanya permintaan data dokumen untuk kelengkapan pengusulan PJ Bupati Kabupaten Nganjuk sudah diminta pimpinan DPRD dan kami akan melengkapi. Sebagai salah satu kandidat calon PJ, langkah yang akan dilakukan? Kalau langkah kami hanya mengalir saja. Yang terpenting adalah bahwa kita harus betul-betul menyiapkan diri ketika nanti akan ditunjuk menjadi PJ. Ya tentunya kita harus, karena kita sebagai kader pemerintahan dalam negeri. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita menindaklanjuti kegiatan-kegiatan dan program-program yang saat ini atau mungkin nanti tahun 2024 itu adalah merupakan tahun pertama bagi rencana pembangunan daerah RPD Kabupaten Nganjuk, di mana RPD ini merupakan RPJMD transisi, karena tahun 2018 sampai 2023 ini kan sudah habis rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk habis, sehingga pemerintah daerah menetapkan saat ini RPD 2024-2026 yang itu merupakan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD transisi. Nah, di situ ada beberapa prioritas di tahun 2024 sampai 2026. Pemerintah daerah ini harus melaksanakan apa? Di antaranya ada 7 program prioritas yang nanti akan dijalankan oleh pemerintah daerah, dan nanti pada tahun 2026 barulah Bupati terpilih yang hasil pemilihan tahun 2024 itu nanti akan membuat RPJMD, karena RPJPD itu akan berakhir tahun 2025. Rencana pembangunan jangka panjang daerah mulai tahun 2005 sampai 2025 itu akan berakhir di 2025. Otomatis RPJMD nanti akan mengacu pada RPJPD tahun 2025. Sehingga RPJMD nanti akan dibuat tahun 2026. Yang membuat adalah Bupati terpilih tahun 2024. Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Pastomi mengatakan bahwa dalam proses pemberhentian Bupati tersebut, saat ini belum muncul nama-nama sebagai pengganti jabatan Bupati Nganjuk. Namun terdapat 3 nama sebagai kandidat calon PJ Bupati Nganjuk, antara lain Sekda Nganjuk Nur Solekan, Kepala Inspektorat Nganjuk Muhammad Yasin, dan Sri Handoko, Taruna Direktur Kewaspadaan Nasional pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Ini rapat paripurna ada beberapa agenda, salah satunya adalah tentang usulan ataupun pengumuman pemberhentian Bupati Nganjuk masa baktinya 2018-2023. Ini sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa memang bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang hasil pilkada serentak 2018 diumumkan pemberhentiannya oleh pimpinan DPRD lewat paripurna, yang pengesahan pemberhentiannya sesuai dengan akhir masa jabatannya nanti di Kementerian Dalam Negeri. Jadi sifatnya pimpinan DPRD hanya mengumumkan.
Ya, ini kemarin kita juga sudah terima surat dari Gubernur tanggal 13 Juli untuk segera mengusulkan pemberhentian melalui Gubernur. Nanti pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian itu melalui Gubernur karena wakil pemerintah dari pemerintahan pusat yaitu Gubernur. Jadi tahapan pertama memang usulan pemberhentian baru nanti kita mengusulkan PJ. PJ ini berarti mulai bertugas tanggal 24 September sesuai dengan SK habisnya Bupati tanggal 23 September 2023. Untuk sementara memang ada 3 nama yang sudah muncul di rapat pimpinan fraksi kemarin. Salah satunya adalah Pak Sekda, Pak Musolekan, ada juga muncul namanya Pak Muhammad Yasin yang dulu pernah jadi Sekda, sekarang di Inspektorat, dan ada lagi namanya Sri Handoko apa siapa ya? Yang di Kementerian Jakarta sana, tapi asli orang Nganjuk. Kalau kita di DPRD penting orangnya ini bisa koordinasi, bisa sinergi, dan punya khirroh untuk membangun Kabupaten Nganjuk karena lumayan lama ini 1 tahun lebih. Bahkan kalau kita hitung 3 APBD, maka harus betul-betul orang yang pas. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.